bagi para kiai-kiai ya di mana saja berada untuk apabila bersalaman dengan para habaib ini jangan sampai menunjukkan ketakziman, kehormatan. Kalau habib jasanya apa? Nggak ada jasanya. Penyebar agama Islam bukan. Kan untuk menghormati itu kita harus ada alasan. Orang kaya bagi-bagi duit bukan. Turunan Nabi bukan. Turunan penyebar agama Islam bukan. Pejuang bukan. Apa alasan kita menghormati dia? Tidak ada. Paling bawa-bawa nama ulama, bohong-bohong atas nama ulama zaman dahulu kala yang terkenal seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu sering dikutip namanya untuk apa namanya mempengaruhi publik, padahal Ibnu Hajar tidak pernah berkata apa-apa. Seperti ada Habib dari Tahmul atau Tulungagung itu saya lupa di Facebook bahwa Ibnu Hajar berpendapat secara pribadi bahwa 70 kiai ulama itu kalah pangkatnya dengan satu sayyid. Ini sayyid yang asli ya. Padahal Ibnu Hajar tidak pernah berpendapat seperti itu. Siapa yang berani dari Balawi, dari kibin-kibinnya Balawi, yang dapat membawakan kitab Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa satu sayyid itu lebih utama daripada 70 ulama? Tidak ada. Illal khidba wa zur minhum am sayyidina Ibnu Hajar. Kedustaan yang di atas namakan Ibnu Hajar wal Ibnu Hajar bari'un minhu. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu. Bahwa satu sayyid yang asli nih, apalagi yang palsu kayak Abaib ini, yang asli satu sayyid itu lebih mulia dari 70 kiai, 70 ulama, tidak ada. Siapa yang dapat membawakan kitab Ibnu Hajar yang mengatakan itu falyatini bidzalikal kitab, tidak akan bisa menemukan, karena itu hanya kedustaan yang dikutip oleh kitab-kitab mereka, terutama kitab Zain bin Suwid, bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa satu sayyid keturunan Nabi itu lebih mulia dari 70 ulama. Itu adanya di kitab Balawi, katanya yang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu. Siapa yang berani membantah saya, silakan bawa kitabnya, perlihatkan kitab apa Ibnu Hajar yang mengatakan satu sayyid itu lebih mulia dari 70 ulama. Tidak ada. Itu kedustaan yang disebarkan oleh kaum Balawi, yang nanti kaum Balawi itu akan mengatakan sayyid itu kami. Padahal satu proposisi qadiyah mudda'a bahwa 70 kiai itu kalah dengan satu sayyid itu juga itu tidak ada. Yang kedua, kedustanya nanti sayyidnya akan atribusikan kepada mereka. Nah, ini kedustaan keduanya. Jadi itu tidak ada. Kemudian tentang Ibnu Hajar, bahwa di dalam kitab sahabatnya Ibnu Hajar itu apa namanya itu menyebutkan silsilah gurunya, bukan gurunya Ibnu Hajar. Al-Idrus itu yang disebutkan di dalam kitab sahabatnya Ibnu Hajar, in shahha hadzal kitab, bahwa Ibnu Hajar tidak pernah bertemu dengan Abdullah Al-Idrus itu. Ibnu Hajar menemukan muridnya di Mekah yang membawa kitab. Kitabnya ada silsilah. Kebetulan Ibnu Hajar itu sedang menulis kitab sahabat. Kebanggaan ulama zaman dulu itu kalau mereka mempunyai sanad yang begitu banyak. Akhirnya muridnya ini diminta oleh Ibnu Hajar, bolehkah saya masukkan sanad-sanad guru kamu itu di dalam kitab saya? Dan bolehkah saya bersanad kepada dia? Langsung tidak melalui muridnya ini. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya itu. Ibnu Hajar mengatakan wa in lam alqahu, walaupun aku belum pernah bertemu dengannya. Nah, jadi ada kitabnya. Jadi Balawi punya kitab namanya Al-Juz'ul Latif. Kitabnya dibawa ke Mekah. Dan hampir seluruh kitab itu dinakal oleh Ibnu Hajar. Hanya ganti tarkibnya aja, dari lafadznya yang berbeda. Tapi maknanya, misalnya ini Abdullah Idrus mendapatkan libasul hirqah, lumsul hirqah dari anu, semuanya disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu menandakan bahwa Ibnu Hajar itu tidak merasa penting untuk meneliti nasab. Karena yang sedang dipentingkan oleh Ibnu Hajar ketika itu adalah mengumpulkan sanad-sanad. Karena di dalam kitab sahabat Ibnu Hajar itu pertama kitab hadis. Seluruh guru-guru hadis Ibnu Hajar itu dicantumkan dalam kitab itu. Kemudian kitab fikih, kitab usul fikih, kitab apa namanya yang lain-lain seluruh gurunya, termasuk masalah lubsul hirqah. Lubsul hirqah itu thariqah. Nah, jadi Balawi itu memang dari dulu kitab-kitab yang ditulis itu hanya mengenai tasawuf begitu tuh, tasawuf yang nggak ada sanadnya. Karena sebenarnya sanadnya itu putus. Jadi sanad Balawi kepada Faqih Muqaddam misalnya putus. Kenapa Faqih Muqaddamnya nggak ada kok? Siapa yang dapat membuktikan Faqih Muqaddam itu ada dengan sebuah dalil, dengan sebuah masdar awaliyun?
masdarun awaliyun bukti primer. Tidak ada. Ratusan tahun setelah orang yang dianggap bernama Faqih Muqaddam itu ada, 653, baru ditulis tahun 895 Hijriah. Tanpa ada referensi sebelumnya. Coba 653 Faqih Muqaddam itu apa? Katanya ditulisnya. Apa benar Bapak tahun itu? Ya tidak, itu malah yang nulis-nulis saja. Kayak LBY bukan menulis bahwa Muhammad Sodi bin Yahya itu adalah buyutnya, makamnya di Jirilaya yang ada di Indragiri, Yogyakarta. Padahal itu bukan makamnya, itu makam daripada paman saya yang namanya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya dijadikan menantu oleh Sultan Amangkurat. Meninggal di sana di Jogja, dimakamkan di Girilaya. Sekarang datang itu Al-Hashimi segala macam, ormasnya LBY itu, katanya itu adalah makamnya Qadi bin Yahya. Kakeknya katanya LBY. Nah itu bohong. Nggak ada orang dalam dunia ini namanya Qadi bin Yahya. Buktikan LBY kalau dia punya data bahwa buyut itu pernah hidup dalam dunia. Tidak bakal ada. Itu hanya nama-nama yang ditulis begitu aja. Dia tidak tahu siapa leluhurnya. Kemudian dia ingin jadi Balawi, tulis dia sampai nyambung Balawi dengan nama-nama yang fiktif-fiktif itu. Dan itu terjadi di masa lalu juga. Apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi di masa kini, Pak Dokter. Makam palsu misal. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Ubaid itu makamnya di Husaisah, makamnya di Yaman lah. Apa tuh namanya, kampung Bor apa kampung Husaisah? Ahmad bin Isa di Husaisah. Tidak ada, kecuali hanya rekayasa belaka, rekayasa sejarah yang diciptakan di abad 9 Hijriah. Karena Ahmad bin Isa adanya 345 Hijriah, Ubaid 383 Hijriah. Sebelumnya tidak pernah ada kuburan di situ sampai beratus-ratus tahun. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Jadi apa namanya itu makam-makam palsu yang sekarang ini muncul dengan nama-nama masa lalu tanpa ada sejarah sebelumnya itu telah terjadi di Yaman pada abad ke-9 itu. Sekarang ini akan diulang di Indonesia. Berhasilkah dia? Kalau di Yaman mungkin udah berhasil dia kan. Karena yang dihadapi bukan cucu daripada Ken Arok dan Raden Wijaya. Bukan cucu Sunan Gunung Jati yang ada di Yaman. Tapi di Jawa ini yang dihadapi cucu Sunan Gunung Jati. Yang dihadapi cucu Sultan Hasanuddin. Yang dihadapi cucu Sultan Amangkurat, Sultan Agung. Gak bakal bisa dia. Akan dihadapi oleh cucu-cucu para raja-raja di Nusantara. Gak bakal bisa rencana dia seperti di Yaman, yang dapat mengalahkan orang Yaman secara spiritual pada abad 9, tidak akan pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Amin. Dan ini sudah nampak. Allah membuka tirai itu. Allah telah membuka tirai. Ainal mafar. Kemana mereka akan mencari tempat berlari? Tidak ada kecuali sebuah kesadaran bahwa mereka bukan cucu Nabi. Minta maaf pada orang-orang Indonesia yang pernah disakiti dengan pengakuan itu, yang pernah dizalimi dengan pengakuan itu. Dan kepada kibin-kibinnya juga harus taubatan nasuha. Bahwa selama ini mereka mempercayai orang yang salah. Cucu-cucu Nabi yang asli di Saudi itu biasa-biasa saja. Cucu Nabi yang asli dari marga Al-Jammaz, Al-Abadilah, Al-Amir yang asli, bukan kayak Ibrahim bin Mansur. Kalau Ibrahim bin Mansur ini orang yang memalsukan nasab, yang mendukung Balawi itu. Dia orang Yaman, datang ke Mekah mengaku marga Al-Amir, keturunan raja-raja di Saudi, dari keturunan Rasulullah. Dan itu tidak terbukti, dan haplogrupnya R. Balawi G, dia R. Turunan Nabi ya harus J1. Kalau yang lurus kepada Rasulullah R itu Purbalingga. Kalau tapi R itu kalah dengan A. Betul? Ya kan A dulu. A, B, C, D, A itu Banten. Nah, ada yang haplogrup G, ada yang plat G. Ini yang udah kuadrat G-nya itu. Mana G? Nah,